Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurhandayani Zain dengan NIM 60400122013, yang dimana saya akan menyampaikan review materi dari struktur elastisitas bahan sebagai syarat final di semester 6 ini. Adapun beberapa poin materi akan saya review kembali. Yang pertama ada konsep uji kekuatan material, ada uji impak material, ada cacat kristal dalam dan dislokasi, ada sistem sesar dalam kristal dan plastik bahan polikristalin, serta mekanisme penguatan. Untuk itu akan saya review bersama dengan PowerPoint yang akan saya tampilkan. Baik, di sini saya sudah tampilkan dari hasil review saya, yang dimana akan kita mulai dengan konsep uji kekuatan material. Nah, uji tekanan material itu sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan material dalam menahan gaya tanpa mengalami kerusakan atau deformasi. Uji lentur ini sebagai metode untuk menentukan kekuatan dan sifat elastis material dengan cara menerapkan beban pada sampel hingga terjadi deformasi. Adapun prosedur uji yang dilakukan dengan menempatkan sampel pada dua tumpuan dengan jarak tertentu, kemudian beban diterapkan secara bertahap di tengah sampel atau di 4 titik, yang kemudian deformasinya diukur menggunakan alat ukur seperti ekstensometer. Adapun beberapa parameter yang didapatkan dari hasil pengujian ini, yang pertama ada tegangan lentur, ada regangan lentur, modulus elastisitas lentur, dan kekuatan lentur maksimum. Dengan prinsip dasar yang digunakan pada material, yaitu beban yang diterapkan pada material ini harus hingga mengalami deformasi atau patah, kemudian lendutan dan tegangan yang terjadi akan diukur. Dengan jenis pengujian lenturnya terbagi atas dua. Yang pertama ada 3 titik atau tegangan maksimum di bawah titik beban, dan 4 titik dengan tegangan maksimum di antara 2 titik pembebanan. Kemudian ada materi terkait uji impak pada material, yang dimana konsep uji impak ini merupakan pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Tujuan utama uji impak adalah menentukan seberapa baik material dapat menyerap energi saat mengalami benturan. Untuk itu ada beberapa faktor yang tentu sangat mempengaruhi hasil uji impak ini. Yang pertama ada sifat material yang meliputi komposisi kimianya, struktur mikro, dan sifat mekaniknya. Kemudian ada geometri dari spesimen atau bahan uji, kemudian ada kondisi suhu, ada kecepatan pukulan, kelembapan dan lingkungan, serta metode pengujian yang digunakan. Metode uji impak itu tersendiri terbagi atas dua. Yang pertama ada uji Charpy dan uji Izot, yang dimana Charpy ini mengukur energi yang diserap oleh material saat mengalami patah akibat benturan. Sementara untuk uji Izot ini akurasi pengujiannya tidak seakurat Charpy karena spesimen yang dijepit dapat mempengaruhi hasil. Untuk itu jenis patahan juga terbagi atas dua, yaitu patah ulet dan patah getas, yang dimana patah ulet terjadi ketika material mengalami deformasi plastis yang signifikan sesaat sebelum patah. Kemudian pada patah getas itu tersendiri, dia merupakan jenis kerusakan material yang terjadi secara tiba-tiba. Dengan persamaan impak ini, yang dimana dengan membandingkan selisih dari energi potensial pertama dan energi potensial kedua dibagi dengan luas permukaan. Untuk itu yang ketiga ada cacat kristal dan sifat dislokasi, yang dimana cacat kristal itu merupakan ketidaksempurnaan dalam susunan geometri atom-atom padatan kristal. Dengan jenis-jenis cacat kristal ada cacat titik, yang dimana cacat titik ini meliputi vakansi atau kekosongan, ada interstisial, sisipan, dan substitusional atom. Kemudian ada cacat garis, yang dimana cacat garis ini adalah dislokasi yang terdiri atas dislokasi tepi yang terjadi ketika terdapat sebuah bidang atom tambahan yang menusuk ke dalam kisi kristal.
Kemudian dislokasi ulir, bagian atas dari kristal yang bergeser relatif terhadap bagian bawah. Kemudian dislokasi campuran yang merupakan gabungan antara dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Kemudian ada cacat bidang yang dimana meliputi batas butir dan batas kembar. Kemudian cacat volumetrik yaitu stacking fold atau salah letak. Untuk dislokasi itu sendiri yang merupakan cacat garis di mana struktur kristal yang berupa ketidakaturan linear dalam susunan atom pada kristal yang menyebabkan gangguan dalam lapisan atom yang berdekatan. Untuk itu sifat dislokasi itu tersendiri yang dimana dislokasi akan bergerak jika material dikenai gaya yang menyebabkan deformasi plastis. Kemudian kristal dengan dislokasi lebih mudah berubah bentuk. Dislokasi dapat saling menahan atau mempercepat satu sama lain. Kemudian lebih banyak dislokasi maka material akan lebih keras. Pada pemanasan dapat menghilangkan dislokasi melalui proses rekristalisasi. Yang keempat ada materi terkait sistem sesar dalam kristal dan plastik bahan polikristalin, yang dimana sistem sesar dalam kristal ini mengacu pada mekanisme deformasi plastis yang terjadi pada material kristalin. Sistem sesar ini adalah bidang dan arah di mana dislokasi bergerak untuk menghasilkan deformasi plastis pada material kristalin. Untuk jenis-jenis sistem sesar berdasarkan struktur, yang dimana sistem sesar pada struktur VCC, contoh materialnya itu ada aluminium, tembaga, timbal, serta besi. Kemudian untuk sistem sesar pada struktur BCC, yang dimana contoh materialnya itu ada besi, kromium, wolfram, dan tantalum. Kemudian sistem sesar pada struktur HCP, yang dimana materialnya ada magnesium, seng, titanium, dan berilium. Untuk sifat-sifat umum plastik polikristalin ini yang adalah kekuatan dan kekakuannya tinggi, titik lele yang jelas, ketahanan termal yang baik, kejelasannya lebih rendah, dan ketahanan kimia. Kemudian ada polikristalin, yang dimana plastik bahan polikristalin ini merujuk pada jenis plastik yang memiliki struktur padat yang tersusun dari banyak kristal kecil yang saling bertumpuk dan tidak teratur. Kemudian ada materi terkait mekanisme penguatan, yang dimana mekanisme penguatan adalah berbagai cara atau metode untuk meningkatkan kekuatan mekanik suatu material, terutama untuk menahan deformasi plastis. Prinsip umum yang diterapkan dengan menghambat gerakan dislokasi, meningkatkan kepadatan dislokasi, serta meningkatkan energi internal material. Mekanisme penguatan ini juga terbagi atas ukuran butir, larutan padat, dan regangan, yang dimana ukuran butir yang lebih kecil meningkatkan jumlah batas butir yang berfungsi sebagai penghalang dislokasi. Dengan kelebihannya itu peningkatan kekuatan tanpa menambah berat material dan material lebih tahan terhadap deformasi. Namun ada pula kekurangan dari mekanisme penguatan ukuran butir ini, yang dimana ukuran butirnya akan sangat kecil, rentan terhadap suhu tinggi, dan proses manufaktur lebih kompleks dan tentu sangat mahal. Pada mekanisme penguatan larutan padat, yang dimana ketika atom solut tercampur dengan atom solvent dalam kisi kristal material, dengan kelebihan dari mekanisme ini yang dimana peningkatan kekuatan tanpa mengorbankan plastisitas secara signifikan. Kemudian terkait dari kekurangan mekanisme penguatan larutan padat, yang dimana konduktivitas termal dan listrik menurun dengan konsentrasi solid yang tinggi. Kemudian pada konsentrasi yang sangat tinggi, material juga dapat menjadi lebih rapuh. Sementara pada mekanisme penguatan melalui regangan, yang dimana terjadi ketika material telah mengalami deformasi plastis, dengan kelebihannya itu meliputi proses yang sederhana dan dapat diterapkan pada banyak material logam serta meningkatkan kekuatan. Kemudian adapun kekurangan dari mekanisme ini, yang dimana material tentu akan menjadi lebih rapuh setelah deformasi yang tinggi, dan efek penguatan juga bisa hilang melalui rekristalisasi pada suhu tinggi.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review kembali dari materi-materi terkait struktur elastisitas bahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.